Rich people, selamat datang kembali di Cara Kaya Dari Saham dan ini edisi spesial saya bersama Dika Sutoro Putra. Seperti janji saya kita bawa orang ya. Jadi kalau netizen itu melihat buku lo waktu itu bahwa astrologi itu adalah satu hal yang maybe wasting time dan time itu 3 years ago ya kira-kira ya. Buku itu launching 3 years ago. Akhirnya menuai konflik nih. Ya. Menuai konflik Di sosial media. Ya di sosial media. Sebenarnya gua tahu udah lama. Oh, Nah, cuma kebetulan karena ada salah satu klien kita oke. yang dia komplain pada saat itu, ya udah kita coba deh kita brought up kasusnya dan tujuannya adalah, hey come on, come here and we talk. That's why Yes. you're here now. Dan Nah, terjadi hari ini. terjadi hari ini setelah sekian Oke. lama kita ngobrol, pastinya kalian akan senang banget konten ini karena seorang Andika Sutoro Putra yang juga ada YouTube channelnya, aktif juga di Instagram, seorang influencer yang luar biasa dan ilmunya tentunya kalian pasti sudah baca bukunya dan lu sebagai influencer di pasar modal pendekatannya lebih ke value investing berarti kan? Iya, lebih ke invest. Ya, ke value dan investing dan saya adalah seorang trader terutama menggunakan teori cycle, planetary cycle yang khususnya untuk orang-orang Indonesia mungkin millennials belum begitu memahami. Nah, untuk itulah ini tujuan kita ketemu, kita akan mencoba menggabungkan. Kalau sebelumnya di CAT Talks kalian lihat, ya ini videonya kalian bisa lihat di mana saya bersama teman-teman CAT bicara tentang bagaimana menggabungkan itu. Sekarang kita coba membreakdown kasus di crash 2020 waktu COVID kemarin. Bagaimana caranya kita bisa mengcombine antara value investing dan financial astrology khususnya astrologi. Oke, stay tune dan silakan subscribe bagikan yang lainnya. Kita akan mulai sesaat lagi. Oke, langsung saja kita bahas. Yes. Pada saat itu, 3 tahun yang lalu, apa sih sebenarnya sudut pandang you terhadap planetary cycle? Kalau boleh jujur, Pak Gema ya, saya bahkan nggak tahu Pak. Oke. Kalau boleh jujur, karena saya mikirnya gini, kan saya mulai invest itu kan tahun 2009 waktu itu. Dan jujur memang faktornya kan lumayan hoki ya. Ya. Saya masuk di timing yang tepat setelah krisis, tapi saya nggak tahu apa-apa, jujur aja. Apa yang saya beli naik gitu mostly. Nah, saya belajar tentang trading awalnya, tapi setelah nggak lama setelah itu, saya mulai ke fundamental, saya belajar karena saya sangat fans dengan Warren Buffett. Dari sana udah, saya fokusnya ke investing aja. Dan juga sekarang saya juga venture capitalist, invest di startup company. Jadi so far kita udah invest di 15 perusahaan lewat soft venture. Jadi pendekatannya selalu adalah lihat fundamental perusahaan. Ya. Nah, jadi saya melihat adalah private company, public company, saya melihat hal yang sama. Begitu Pak? Ya. Nah, jadi ketika ada financial astrology, saya pikir, apa ini Pak? Kira-kira begitu. Apa ini gitu kan? Itu apa hubungannya gitu? Apa korelasinya? Tapi nggak coba search waktu itu, doing research. Waktu itu jujur nggak? Nggak. Jujur nggak. Oke. Ya. Itu Tapi sih. akhirnya udah research, udah lihat. Ini hari ini nih. Oh hari ini, wow, oke. Tapi Anda nggak alergi sama technical analysis? Saya bukannya alergi sih, tapi saya lebih kayak 100% saya di fundamental aja sih Pak. Saya lebih kayak saya fokus ini karena posisinya saya 100% nggak cuma di capital market, saya juga bangun usaha, bangun bisnis. Jadi ini lebih murni ya saya invest aja Oke. gitu Pak. Gitu. Tapi paling tidak antipati karena banyak orang yang antipati nih sama tarik-tarik garis, ya kan? enggak. Berarti Ya, saya enggak. masih oke guys gitu ya. Masih oke. Nah ini yang menarik soalnya ada orang yang bener-bener even dia mendiskreditkan technical analysis. Ini berarti Oke. kalau kita ngomong skala tingkat gangguan kejiwaannya itu udah lumayan parah gitu. Oke, Ada juga orang yang menganggap bahwa technical analysis sama value investing, kita bisa katakan bahasa kerennya sekarang value investing itu juga aliran yang nggak kepake. Nah ini lebih parah lagi gangguan jiwanya gitu. Dua-dua ini nggak kepake. Dua-duanya nggak kepake. Oke. Jadi memang banyak banget orang sakit jiwa yang tiba-tiba jadi influencer. Oke. Nah, Khususnya tahun kemarin begitu ya? Kan ya lagi koronials kan. Apalagi Koronials. sekarang, waduh dunia pom-pom kita tahu sendiri kayak Iya. gimana. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Anda sadar nggak bahwa value investing itu kalau masuk di dalam kondisi satu negara yang pasar modalnya adalah weak form, efficient market hypothesis itu tidak berjalan dengan baik? Yes. Ya, sadar Yes. ya? Dan memang saya juga nggak terapkan itu kepada perusahaan-perusahaan yang sifatnya kecil, ya, yang nilai cap-nya masih kecil. Tidak. Bagaimana dengan Garuda Indonesia? Saya jujur nggak sentuh Pak. Tapi itu kan skalanya gede kan sebenarnya? Yes. Skala besar, sekali rugi aja bisa 7 triliun. Yes. Saya mau tanya, ketika Garuda Indonesia rugi, kenapa harganya bisa naik kencang sekali waktu itu? Kalau Ingat nggak yang kalau kasus masalah profitnya
waktu ketika dia bilang profit, tapi itu hanya masalah yang urusan wifi itu. Betul. Terus tiba-tiba meledak sekali, walaupun kalau kita melihat breakdown daripada lu punya profit, sebenarnya itu kayak halu sebenarnya. Halu dan masih 10 tahun ke depan. So how the value investing can explain that? Kalau posisi saya untuk kasus Garuda, kebetulan saya memang satu, saya nggak pernah masuk ke saham itu. Kedua, kalau saya melihat sudah seperti itu, bisa saya keluar, Pak. Nah, tapi kenapa itu bisa naik? Well, kalau saya lihat di market memang seperti itu ya, khususnya di public market gitu kan. Mau perusahaannya sangat tidak bagus bisa naik, mau perusahaannya sangat bagus bisa turun. That's why I call that a weak form efficient market hypothesis kan itu. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang value investor bisa mendapatkan benefit atau setidaknya terhindar dari anomali ini? Saya nyebutnya anomali karena harusnya kan kalau performance company-nya bagus, EPS growth-nya konsisten, PE-nya always average atau at least kadang-kadang di bawah world atau regional average misalnya, harusnya kan dia bisa dinaikin dong, ngejar. Tapi ini enggak di Indonesia. Dia drop terus. Nah, ini gimana nih? Oke, sepertinya saya tahu jawabannya, Pak. Hasil kooperasi hari ini yaitu financial astrology itu mungkin ya? Sometimes yes, cuma yang saya justru ini pertanyaan pure ya, saya bingung. Bagaimana cara kita bisa tetap menerapkan kaidah-kaidah daripada value investing itu untuk memberikan netizen atau rich people hari ini tuh kesempatan profit ketika marketnya sendiri itu termasuk dalam kondisi yang weak form gitu loh. Ada any ideas? Atau mungkin nih banyak orang yang value investing maunya beli saham Indofood. Ya, Indofood, ada yang mereka ngelirik. Tapi sahamnya itu memang pergerakannya most of the time flat. Ya nggak ada naik, growingnya akhirnya over total 2 kali deposito juga nggak dapat. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol kejadian ini? I see, oke. What is your idea gitu? Oh, ini pertanyaan Pak ya? Iya, ini pertanyaan. Kalau Indofood sih kebetulan saya memang tidak masuk ya. Kalau saya strategi pribadi adalah ketika saya masuk ke satu saham, saya lihat dulu Pak, saya akan menggunakan strategi apa. Karena at the end adalah ketika kita menggunakan satu strategi, beda saham, beda strategi kan beda cara. Ya, kalau saya misalnya, saya ada terapkan di YouTube saya kebetulan, itu saya sebut hashtag beli bank. Jadi saya menyebutnya adalah hold forever, yaitu saham-saham memang saya yakin perusahaannya masih ada 10 tahun ke depan. Well, saya bisa beli setiap bulan. Ya, dengan dollar cost averaging, saya tabung setiap bulan, saya beli saham itu. Tapi kalau misalnya ada saham-saham yang sifatnya adalah, saya sebut sebagai workout, yaitu saham-saham yang memang secara fundamental kurang. Jadi saya sebenarnya nggak pure value investing, Pak. Jadi kalau misalnya saham workout itu adalah saham-saham yang sifatnya ada merger, acquisition, dia akuisisi sama unicorn atau apa. Mungkin secara laporan keuangan tidak menarik. Nah, tapi karena workout itu, nah mungkin saya bisa masuk ke sana juga. Jadi tapi kalau strategi ini, sudut pandang strategi ini dipakai buat yang ke hold forever, nggak masuk ya. Berarti Anda termasuk hybrid ya, tidak hybrid. Tidak benar-benar fanatik ke satu investing. Hybrid. Berarti artinya di market kita ini, kalau misalnya dengan weak form dari efficient market hypothesis, tidak bisa kita serta-merta semua saham dipukul rata value investing. Nggak bisa. Oke, good. Nah, yang saya akan sharing dari apa yang kita punya. Jadi Astronaci itu ada 4 elemen, 4 dimensi. Ya, ini yang orang-orang mungkin tidak baca dengan baik sehingga banyak yang merasa saya dukun. Saya selalu bilang begini. Akhirnya saya merespon gue memang dukun tapi gue tajir gitu gara-gara gue jadi dukun. Dukun tajir, Pak. Iya kan, dukun tajir udah. Lebih baik jadi dukun tapi tajir gitu, Pak. Tapi tajir daripada investor tapi nyangkut terus gitu, ya kan. Tapi itu kan bahasa di lapangan. Nah, sekarang kita coba ngobrol secara akademisnya bagaimana. Jadi di dalam saya berjuang untuk membawa Astronaci sejak 2008 itu sejak 2008 saya perkenalin itu bulian dan nyinyiran itu nggak kehitung. Pasti Pak. Iya. Kalau boleh jujur, kalau saya dengar saya juga pasti kayak apa nih Pak? Apa gitu kan? Dan waktu itu memang berat. 2009 itu saya udah mulai jual research, terus kemudian 2010 riset kita dibeli, saya jadi analis di UBI Kehian Sekuritas 4 tahun. 2011 saya di Challenge Forbes, nah itu mulai ke sana masuknya. 2014 dapat Muri. Itu 2011 ya? 11 Forbes pertama kali. 10 tahun yang lalu? 10 tahun. Jadi risetnya itu diminta sama dia. Oke, lu pakai astrologi, coba buktiin. Jadi bulan Juni saya disuruh publish, dicetak, di-submit untuk bulan Juli. Jadi 1 bulan sebelumnya ya? Waduh, ini kalau gua salah, itu sih nggak gampang. Hancur, ya kan? Itu ada di situ tuh yang Forbes itu kan. Nah, itu you lihat ada kolom biru itu. Di situ ditulis indeks itu di Juli tanggal berapa dan harga berapa, dia minta begitu. Wow. Mau nggak diliput di Forbes? Oke, mau, tapi syaratnya itu. Saya mikir 3 hari saya nggak tidur mikir. Akhirnya saya tulis indeks 4100 di tanggal 22 Juli. Nah, itu kita tulis begitu. 25 Juli. 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan. Itu kita deg-degan, memang benar-benar nggak bisa tidur dan hoki memang kena.
Kena. Itu combine antara technical analysis, Wow, siklus, dan seterusnya ya. Dari situ Wow. akhirnya mulai dikenal, terus 2014 saya dapat Muri, 2016-nya diapresiasi bursa, kita Sorry jadi- Pak, 2014 dapat Muri. dapat Muri. Oh. Muri pertama kali Wow. untuk yang Astronaci ini. Ya kan? Mantap. Maaf. 2016 itu bursa kasih apresiasi, saya opening bell. Wow. Itu kebanggaan banget tuh Wah, Februari kebanggaan banget. 2016. Saya aja belum pernah tentu tuh, Pak. Ya one day lah ya, nanti Bursa Efek bisa ngundang. Terus 2018 saya mewakili Indonesia untuk bicara di International Federation Technical Analysis itu. Oh, oke. 2017 saya dapat master, MFTA, Master Financial Technical Analysis. Itu di jurinya ada 4 orang dari 4 negara. Wow. Dan mereka waktu kasih saya MFTA, No. saya bawakan Mercury Retrograde Cycle itu bisa bikin bullish gold. Oke. Gitu. Data statistiknya terbukti. Dia tulis, ini seorang juri dari IFTA. Personally, I don't believe in this. Oke. Jurinya loh ngomong begitu. Oke. But you can prove it based on your paper. Jadi ya gue harus kasih. Wow. Nah ini yang menurut saya Indonesia Keren, belum ya? punya. Wow. Karena Iya, gini, setuju. saya tidak bisa memaksa Pak Andika untuk believe this. Karena Yes. it's about belief dan sistematika berpikir. Yes, yes. But if you don't believe that, doesn't mean that you can like bullying atau mengatakan bahwa this stuff is garbage atau seterusnya. Ketika scientific method membuktikan bahwa itu bisa. Yes. Nah ini yang Setuju. kita bicarakan antara dunia saintifik sama dunia jalanan, ini nggak akan pernah ketemu. Ya. Dan si juri itu membuka mata saya bahwa ternyata dunia pun ada orang yang tidak believe, tetapi dia harus mengeluarkan karena apa? I can prove it scientifically. Wow. Nah 2019 aku apply ke Bloomberg. Jadi per hari ini Bloomberg Terminal ada report kita. Bloomberg Terminal. Ya, you bisa cek Wow. Astronaci Internasional, Nggak ANA. murah loh itu. Ya, jadi mereka Nggak murah. kita submit ke dia Oh, wow. sebagai research content Itu provider. monthly update gitu ya di sana ya? Tiap hari mereka mintanya. Oh, wow. Jadi kita kayak dia tanya, "You mau cover market mana?" Oke, saya spesifik Indonesia sama regional beberapa stocks kita akan kasih. Ya udah, kita submit terus. Jadi sekarang seluruh Indonesia yang punya Bloomberg Terminal bisa menikmatin, sementara kita masih kasih free. Gitu. Nah, itu kan berarti Wow, satu recognition kan. 2020 saya bicara lagi kedua mewakili Malaysia kali ini untuk Federation Technical Analysis juga conference-nya. Wow. Jadi ini perjalanan yang tidak mudah. Yeah. Dan dari situ saya selama 13 tahun terakhir saya selalu menceritakan bahwa Astronaci itu backbone-nya 4. Makroekonomi itu untuk menjawab why. Kenapa sih harus Indonesia? Kenapa bukan Thailand, Filipina? Karena aku banyak nge-serve fund manager asing kan waktu aku Oke. jadi analis. Dari situ aku belajar, oh ternyata mereka juga milih-milih loh. Kayak hedge fund dari Salt Lake City, Wasatch Fund waktu itu. Dia ke Indonesia, terus Prudential Malaysia Asset Management dia ke Indonesia. Jadi mereka punya dana kelolaan katakan 20T. Ya, yang Wasatch Fund waktu itu 20T dan dia hanya taruh 2 triliun untuk Indonesia dan dia ngomong, what is your best stocks di sini? Ya, dan best stock kita itu bagi mereka adalah small cap. Small Yes. cap-nya adalah Gudang Garam, Astra, Telkom itu small Yes. cap bagi mereka Yeah. gitu. Penny Aku- stock buat mereka ya. Penny stock. Gua sampai Iya, iya. aduh gila. Di Iya, kita aja banyak orang yang nggak mampu beli kan. Iya, iya. Dan dia cuma allocate 10% daripada mereka punya portfolio ke Indonesia. Nah ini yang membuat saya yakin bahwa why Indonesia and why stocks not bond, not forex. Ini kan portfolio allocation kan. Ya. Itu dijawab dari makroekonomi. Oke. Berarti nomor Jadi yang pertama satu, adalah makroekonomi. makroekonomi. Kita akan lihat GDP growth, itu udah Yes. pasti kita lihat. Terus consumer spending, karena kalau di Indonesia parameter tim research kita adalah kalau consumer spendingnya growing, ya, terus pendapatan per kapitanya bagus, kita bisa lihat juga data BPS kayak Cepin. Kita selalu lihat orang di Indonesia konsum ayam tuh berapa kilo setahun rata-rata. Nah, Yeah. kalau ini ada growing, walaupun ekonomi katakan jelek, tapi kalau consumer spendingnya bagus, kita tetap we like Indonesia gitu. Yes, Nah, yeah. itu parameternya ya di situ Ya, ya. karena 70% ya. Betul. Dari betul. GDP kan consumer spending. Exactly. Nah, jadi kita tetap lihat di Astronaci ada makro, baru kita turun ke value investing. Oke. Nah, value Pertama invest- makroekonominya, makro. kedua value investing. Value investing ini Oke. ibaratnya kayak gue mau beli ikan, itu ikan apa ya, di Oke. what to buy. Oke. How to see ikan ini sehat atau enggak, matanya kayak gimana. Nah, itu Iya, value iya. investing. Yes. Dan apalagi di Indonesia, emiten-emitennya kita nggak bisa percaya. Perusahaannya bagus, tapi corporate governance-nya brengsek gitu. Ya kan makan orang misalnya, apalagi IPO yang fake IPO lah ibaratnya zaman Banyak. sekarang. Banyak banget kan. Banyak. Nah, ini investor retail Iya. kan nggak tahu. Gitu. Yes, iya. Makanya value Sampai investing kita pakai data dari sekuritas teman-teman gue yang dulu sebagai analis, aku percaya ini orang modelnya bagus. Yaudah Iya. kita pakai, valuasinya kita lihat, forecastnya dia, terus Iya. reasonnya. Oke, ini bagus. Misalnya ada 4 saham, BRI, BCA, Bank Mandiri, BNI. Ini kita combine di fundamental, saya tetap percaya bahwa UMKM pegang.
Dan aku lihat market share-nya si BRI itu dia daripada loan growth-nya itu majority dari UMKM. Instead of waktu itu di tahun 2018 kita nggak pilih Bank Mandiri karena Bank Mandiri itu mostly adalah meng-hire industri, manufaktur. Which is kalau ekonomi waktu itu kan China trade war ya. Ya saya takut bahwa ada non-performing loan di Bank Mandiri. So kita very strong suggest itu adalah BRI. Dan akhirnya memang it's never wrong. Waktu crash 2020 kita juga sangat keras sekali bahwa BRI pokoknya. Dari 2000-an berarti? 2000-an sampai atas sekarang masih ada barang kan. Ya 100%-an di blue chip. 100%. In 1 year itu nggak gampang. Nggak gampang. Makanya saya bilang 2020 is the best moment kan. Iya. Wow. Nah, itu fundamentalnya. Jadi kalau saya juga pakai metode Ken Slim. Pernah dengar ya? Ken Slim. William O'Neill ya, Ken Slim. William O'Neill kan pernah dengar? Ya, itu kan dia metode pendekatan fundamental secara casual. Oke. Nah, itu kita pakai. Terus kemudian baru kita cari sahamnya udah tahu bagus, di mana sih aku harus beli? Technical analysis karena fundamental nggak bisa jawab. Oke, poin ketiga adalah technical analysis. Technical analysisnya sih kita harus tahu di harga berapa gua akan beli ini saham yang bagus. Oke. Nah, untuk kita beli harganya ini ada clustering. Yang pertama pakai super resistant. Semua orang tahu super resistant. Kedua saya pakai Fibonacci levels. Karena itu the natural law. Dan yang ketiga aku pakai daripada standar deviasi fundamental. Jadi ini saya bikin confluence. Kalau major crash gede, gue lihat berapa udah diskon daripada standar deviasinya. Dari regional, kayak waktu bulan Maret itu saya tidak compare peer to peer cuma lokal, regional banking. Gue mau lihat berapa average. Wah ini range-nya masih gede. Technicalnya gue cari bottom yang paling jauh di mana, candlestick-nya, divergence-nya, baru kita bedah. Next question-nya, tapi ya gue ngerti TP-nya take profit even ya. Take profit itu saya selalu gabungan antara technical analysis take profit sama valuation. Jadi biasanya gue stretch sampai 2 kali standar deviasi. Kalau GDP-nya bagus, rupiahnya stabil, harusnya ini bisa digas terus kalau ada story. Ya ini gabungin lagi bandarmologi nih misalnya ya. Tanya-tanya di lapangan, bandar-bandar lagi mau goreng yang mana? Kita combine nih. Bandar lagi mau goreng ini, story-nya masuk, bisa digas standar deviasi plus 2 atau plus 3 bahkan sampai gosong sekalian. Nah, itu TP-nya kita gabungin. Ya kan? Dan pertanyaan berikutnya adalah tapi kapan? Kapan? Nggak bisa ngejawab kan? Time-nya kapan gitu ya? Time-nya. Tanggal berapa sih lu mesti beli? Makanya di YouTube-nya Astronaci waktu Maret kita bagiin publik tanggal 24 Maret you have to buy. That's the end of crash. Wow. Itu dasarnya. Itu sudah disebutkan bahkan. Udah. 24 Maret live. End of live YouTube. Jadi aku bilang sama klien-klien, izin ya gue sebar ke masyarakat supaya mereka bisa dapat momen. Kan gitu. Dan itu cuan banyak sekali. Banyak. Dan itu memang diberkati, Tuhan kasih jalan lah. Kan bisa aja kok meleset. Ya namanya analisa kadang meleset ya mau gimana. Tapi memang ada satu momen di mana saya tergerak malam itu jam 11:30 malam. Gue live YouTube, aku bagikan karena I think ini akan menjadi benefit buat orang banyak. Nah, kita kasih dan itu terjadi. Nah, itulah 4 elemen tadi. Makro, mikronya ya, technical analysis, value investing, technical, dan sama Astronaci-nya itu time. Yang keempat yang Astronaci time-nya. Financial astrology-nya di situ. Wow. Jadi saya kalau bisa katakan adalah ini adalah sebenarnya kita mengambil poin-poin plus gitu ya. Setiap strategi yang ada, kita combine jadi satu. Exactly. Makanya kayak pertemuan kita hari ini. Saya punya kelemahan, Anda punya kelemahan. Tapi why we have to focus ke weakness? Setuju. Anda punya kelebihan, gue punya kelebihan. Makanya, perkenalan kita melalui sebuah konflik karena you punya statement di buku. Tapi bagi saya ini anak berpotensi. Kita gitu ya, kita kenalannya dengan cara apa? Ya gue mesti trigger dong. Gue mesti tabokin. Lu bikin tulisan begini, tanggung jawab lu kan gitu. Setelah ketemu, jurus lu apa? Nih jurus gue nih. Ketika kita merge, muncul sebuah kombinasi dari hasil diskusi ini. Rich people yang lihat kan dapat benefit. Setuju. Nah, that's our job. Saya pikir ini beban saya bahwa mengedukasi masyarakat. Ya, tidak ada trader atau investor atau analis yang sempurna, for sure. Semua bisa salah dan kalau salah, ya jangan komplain, Pak Andika salah. Ya dia juga nggak minta lu bayar kan waktu kita bagi-bagi. Kalau Anda untung karena kita nggak dikirimin makanan kan gitu. Tapi at least ya itu gambarannya bahwa banyak orang yang kurang memahami. Tadi kesimpulannya baik. Kita ambil poin-poin positif dari semua metode, kita jadikan karena goalnya ujung-ujungnya cuan, Pak. Cuan. Ujung-ujungnya cuan, guys. Ujung-ujungnya cuan. Dan mungkin satu pertanyaan, Pak. Kalau seperti itu kan tadi ada 4 step lah ya, 4 poin yang harus kita kuasai. Dan let's say sebagai seorang pemula, Pak,
dia nggak ngerti ekonomi, dia nggak ngerti finance, dia nggak ngerti technical gitu ya. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya untuk dia harus, maksudnya kuasai 4 hal ini gitu? Karena ini kan makroekonomi, value investing, technical. Ini kan mostly kan orang technical, value investing, dan mereka berantem antara 2 hal Betul. ini. Pak Gem ini udah kayak matahari ya gitu ya. Saya harus gabungin dan menguasai secara keseluruhan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk pemula itu berapa lama ya? Let's say ada yang mau belajar gitu kan? Very simple sebenarnya, apalagi di saham ya. Karena kalau kita sudah bicara nanti fundamental buat valuasinya forex sama gold beda lagi. Kita ngomong di saham. Basically, lu mesti ngerti dulu saham yang dibeli itu kenapa. Oke. Ya kan? Berapa lama untuk pelajarin itu semua? Nggak perlu terlalu dalam. Kalau saya aja suruh bikin model juga saya udah malas kali. Bikin model aja bikinnya doang bisa 2 minggu, ya kan? Apalagi belajarnya mungkin 4 tahun kali di kuliah gitu. Jadi menurut saya yang simple aja, yang penting tahu konsepnya dan mungkin 1 tahun selesai. Karena kita udah buktiin melalui program CAT, itu sertifikasi kita, Chartered Astronaci Trader, itu dari tahun 2012 sampai sekarang. Setahun jadi. Wow. Dan bahkan banyak yang anak-anak CAT kemampuan dia bikin modeling value investing jauh di atas saya, dan mereka ini adalah orang-orang yang mengcombine 4-4-nya. Wow, keren. Sekarang mereka udah tersebar di sekuritas. Nah, saya cuma titip ke dia, lu harus lurusin ya. Kalau ada fundamental sama technical berantem, you wasitnya, gabungin mereka. Jangan dibumbuin salah satu. Nah, itulah aliran kita. Gitu. Dan saya rasa ini adalah yang baik ya. Ini yang baik. Karena goalnya cuan itu tadi kan? Yes, goalnya adalah cuan. Kalau bisa kolaborasi dan cuan bareng-bareng, why not gitu ya? Iya, dan mungkin tadi kan dikatakan bahwa 1 tahun Pak. Dan kita tahu bahwa fenomena tahun 2020, penumbuhan investor retail kan terbesar. Karena terbesar paling banyak, banyak yang tidak diikuti dengan edukasi yang baik. Sehingga banyak orang yang kasus kemarin Pak. Betul. Pinjam online. Bunga 50% betul, setahun. Betul. Terus jaminin ini itu, invest ke saham dan sifatnya juga cuma 1 saham, 2 saham. Betul. Sekali ARB berapa kali habis Pak? Habis. Nah, sedangkan ini buat belajar aja kita tax at least 1 tahun gitu Pak ya. Nah, jadi mungkin pesan buat teman-teman ya jangan sembarangan all in gitu Pak ya. Sembarangan. Belajar dulu, edukasi terlebih dahulu. Yang paling penting adalah risk-nya. Jadi mereka tuh sebenarnya invest tapi nggak tahu. Mereka tahu di Colonial Sin dibeli saham tuh pokoknya naik, nggak bisa turun. Jadi begitu ada muncul satu candle merah aja udah kayak kebakaran dan duitnya duit pinjaman. Wah. Ini yang saya dengar terakhir udah ada yang jual ginjal. What? Iya. Wah. Ngutang, rumah digadein, mobil semua digadein, dan ini udah kayak 2008. Kasusnya 2008 itu kan sebenarnya 2003 sampai 7 kan naik terus marketnya. Naik terus, ya. Begitu subprime mortgage meledak, ada yang bunuh diri segala macam. Nah, ini terulang sebenarnya. Iya, setuju. Terulang. Nah, itu yang sangat mengerikan, sehingga justru Astronaci merangkul semua influencer. Kita bahas gimana nih supaya kita ini kan sebenarnya memberikan edukasi supaya mereka tidak terjerat oleh kasus-kasus manipulasi perdagangan dan seterusnya. Dan saya pikir OJK dan IDX akan mendukung apa yang kita lakukan ya, karena kita tidak bisa market kita ketambahan jumlah investor, tetapi di satu sisi mereka ini nggak tahu apa-apa dan hanya sebagai korban. Yes, dan takutnya ya dengan penambahan jumlah yang banyak, nanti kalau mereka stop semua ya bahaya. Sama aja, malah mengatakan bahwa yang salah pasar saham. Betul, pasar yang bikin saham rugi salah. Pasar saham. Exactly. Padahal kan salah Kita, mereka sendiri. betul. Gitu kan? Nah, saya mau tanya, kalau seandainya mereka belajar value investing, ya, apa sih yang kira-kira Pak Andika bisa sampaikan ke mereka untuk praktikal? Kalau tadi kan saya bisa sampaikan, oke, selama setahun dan mereka secara luarnya aja, jangan terlalu dalam karena nanti berat juga kan. Kira-kira apa yang mereka bisa pelajari sih kalau melihat sebuah saham dari sisi value-nya gimana? Karena saya tertarik, you mau invest di satu company kan harus tahu nih company-nya growing atau enggak, ya kan? Nah, ini apa tipsnya kalau buat go public? Oke, kalau misal buat teman-teman gitu ya, tertarik untuk belajar invest gitu ya, sebenarnya saya sudah jelasin itu di YouTube channel saya Pak. Ya, jadi kalau misal teman-teman pengen belajar lebih jauh, saya bahkan secara sengaja bikin yang hashtag beli bank itu Pak. Jadi beli bank istilahnya? Saya bikin hashtag beli bank. Jadi saya cicil saham 100 juta per bulan, saya cicil selama 10 tahun ke depan, saya dokumentasikan di saya punya YouTube channel, dia semuanya transparan, portfolio saya transparan. Dan kenapa saya bikin hashtag beli bank? Karena saya katakan bahwa kalau misalnya teman-teman nggak invest saham juga uangnya taruh di bank. Kalian deposito juga atau biarin diam di bank gitu kan. Jadi saya pikir saya sengaja beli bank itu dan mereka bisa lihat, mau ikuti silakan. Karena ini adalah saya merasa Indonesia negara yang sangat punya masa depan yang sangat cerah. Kita bisa jadi top 4 kan di tahun 2045, ekonomi terbesar, dan tulang punggung untuk negara kita salah satu adalah sektor perbankan. Jadi saya yakin itu pertumbuhannya akan sejalan gitu. Jadi saya masuk ke sana, saya invest ke sana, salah satu portfolio saya bikin transparan. Jadi kalau mau ikut silakan. Jadi kalau mungkin size-nya nggak sampai segitu, mau mulai dari berapa juta silakan. Karena menurut saya at the end
Jadi investor itu bukan soal saya jadi investor sekarang, minggu depan saya sudah stop Pak. Saya investor tahun kemarin, orang sebutnya generasi COVID-19, Colonials. Colonials. Tahun ini digebukin gitu ya, Ya. stop gitu loh Pak. Nah itu benar. Kita Ya. tuh panjang perjalanannya. Panjang. Nah, Kalau betul. perlu selama kita bernafas kita jadi investor. Nah ini poin yang penting. Ya, jadi Betul. memang saya lihatnya ya jadi investor bukan soal time frame. Tahun ini saya rugi, ya berarti saya rugi terus enggak Ya, gitu loh. Kita ya. bisa perbaiki, ke depan bisa lebih baik. Ya saya rasa itu sih. Karena saya di market dari 2009 sudah merasakan Pak, ada masa-masa partinya, ada masa-masa hangovernya, ada Benar, masa-masa benar, sideway nggak kemana-mana gitu kan. Itu selalu seperti itu gitu. Ya. Jadi harus enjoy di semua momen. Ya, Benar, semua benar. musim kita enjoy gitu. Dan itu tadi ya berarti sektor juga perlu punya general knowledge apa sektor yang bagus ya kan. Banking ya, sama dong. Gue juga pegang banking juga. Artinya saya memang sepakat bahwa hanya bank di Indonesia yang punya net interest margin gede banget. Negara lain nggak ada yang Yes, seperti setuju. kita. Oke, so kita langsung coba study case. Saya akan Ya. bukakan nanti data di bulan Maret 2020 ketika Oke. itu harga jatuh. Cuma kita ada perbedaan ya. Kalau saya belinya pas Maret, Anda waktu itu call-nya jangan beli sekarang gitu. Belinya kapan waktu itu? Saya belinya akhir Q3 Pak, awal Q4 gitu. Alasannya apa? Kenapa Anda Nah. nggak beli waktu jatuh? Jadi gini, saya akan jawab ini dulu, Iya. tapi saya ada 2 pertanyaan nanti Pak. Oke. Ya untuk itu, waktu itu saya merasa begini, saya sebenarnya sudah mulai mengurangi invest saham Pak, itu dari tahun 2018. Oke. Dia orang-orang yang fokus, bukan fokus, sorry, follow saya punya sosial media, mungkin tahu itu karena saya cerita kan. Dari 2018 saya sudah mulai merasa harus lebih hati-hati, karena waktu itu saya baca beberapa hal, Bill Gates dari 2018 dia mengatakan kita akan ada another global financial crisis sejak seperti 2008. Terus saya mulai melihat Warren Buffett itu setiap 3 tahun sebelum krisis, dia selalu mengumpulkan cash yang jumlah yang sangat besar. Jadi Buffett itu dari tahun 2017 itu sudah kumpulin cash dan tidak dibelanjakan. Jadi nggak ada major investment sama sekali 2017, 18, 19. Dan waktu itu Ray Dalio juga sama mengatakan ada another financial crisis. Jadi dari pola itu sih Pak, saya melihat basically bukan analisa saya gimana, tapi hasil dari saya melihat sudut pandang mereka. Oke. Kenapa gitu ya, dan apa yang mereka lakukan dengan uang mereka. Jadi bukan apa yang mereka katakan lah, tapi secara portfolio seperti itu. Jadi pas tahun 2019 itu benar-benar 1 tahun 2019 itu saya tidak invest di pasar modal. Oke. Ya saya belum masuk. 2020 crash, saya pelajari dari Great Recession. 1929, setiap krisis saya pelajari, rata-rata turun 1 tahun. Jadi saya pikir Pak, ini dapat langsungnya Pak ya. Saya pikir ini dari 1929, Black Monday 87, Asian Financial Crisis, Global Financial Crisis 2008, sampai sekarang itu rata-rata setiap 10 tahun pasti ada krisis, tarik dari 1929. Saya melihat harusnya ini mungkin ada penurunan sekitar 1 tahun. Saya pikir begitu Pak. Jadi pas Maret penurunan hanya dalam waktu 2 bulan, itu saya belum masuk saat itu. Walaupun saya lihat, gila ini blue chip murah bener gitu ya. Nah saya belum masuk. Nah tapi saya melihat ini ada korelasi sampai tahun ini. Saya merasa dari hasil risetnya saya bahwa tahun 2021 ini mungkin bisa jadi kemungkinan besar. Mungkin di Q2, Q3 mungkin bisa jadi ada crash. Nah tadi yang saya katakan ada 2 pertanyaan adalah, 1, nanti kita bahas bersama mengenai 2020 yang crash kemarin. Dan mungkin saya pengen tanya sama Pak Gema, pandangan Pak Gema untuk 2021 ini bagaimana? Oke. Ya kira-kira tahun ini apakah akan ada satu party lagi? Atau mungkin ada second crash gitu ya? Karena sekarang kenaikan seperti saham di US market kan rata-rata tech company yang naik sangat tinggi. Dan banyak orang yang melihat ini kurang lebih sama seperti dot-com bubble pas tahun 2001. Nah itu kira-kira gimana Pak untuk tahun 2021? Oke, 2021 ya saya lihat ini ada 2 model yang saya mesti confirm dulu. Oke. Jadi model yang pertama itu saya pakai Bradley meters, terus kemudian dari Sorry Pak, boleh jelasan itu? Saya nggak ngerti. Jadi Bradley itu salah satu tokoh. Dia bermain dengan forecast planetary. Ya. Oke. Dia bisa bikin kayak walk forward analysis gitu, projection ke depan. Dan ada beberapa spektrum dengan menggunakan artificial intelligence kita pakai dari cycle astrology selama ISG itu muncul. Ke depan itu nanti perjalanannya bagaimana? Ini canggih sekali. Jadi udah pakai teknologi. Wow. Ya kan? Saya jujur saya nggak ngerti itu. Bagaimana tadi ngomong apa? Oke. Ya, basically adalah kita pakai berdasar historical cycle. Kalau misalnya pakai PE history kan sebenarnya juga bisa bikin projection. Nah, kalau ini adalah cycle yang terhubung dengan si astrologi ini pakai neural network software-nya. Itu kita bisa forecast ke depan itu view-nya bagaimana. Ada satu view dari modelnya mereka berdua ini confirm bahwa Januari itu akan peak. Lalu drop. This year Januari ini ya? Iya, drop sampai Mei.
Oh, oke. Setelah itu Mei running terus sampai all of end of the year. Oke. Nah, cuma dropnya sejauh apa, mereka itu nggak nunjukin exact point-nya di mana. Tapi yang jelas secara tendensi dia akan lowering terus Januari ini. Oke, kan sekarang kita beberapa hari turun terus Yes, IHSG. dan poin ini kan kita melihat ada tanggal bottom yang kita udah siapin, kan gitu. Kalau memang dia naik, ya kita harapkan naik karena memang udah berhari-hari turun, logically market juga akan naik. Walaupun reasonnya itu kita duga adalah margin call dan seterusnya, tapi regardless itu market turun ya turun. Kemudian setelah dia naik, nah ini yang kita butuh satu konfirmasi, naiknya kayak gimana nih quality-nya? Kalau naiknya pelan, sluggish, kemudian tidak ada volume naiknya, saya cuci. Berarti itu model yang digambarkan ini berhasil. Oke. But statistiknya kalau kita melihat posisi matahari terhadap zodiak, setiap kali matahari masuk di Capricorn sampai dia Taurus, which is itu kan sebenarnya Santa Claus rally sampai Q1. Ini saya harus belajar. Ya. Itu kita posisi matahari pindah ke satu zodiak ke zodiak lain kan itu pasti fix. You bintang apa? Gemini. Nah, Gemini kan berarti kan di Q2 kurang lebih kan gitu ulang tahunnya. Q2 Jun. Ya, Jun dong, Jun, ya, di Q2 kan, di level itu. Nah itu kan matahari kan pindah dari satu zodiak ke zodiak lain kan 30 hari. Dan ini Anda bisa lihat dalam rentang 30 hari market behavior-nya gimana. Ini market behavior-nya gimana. Nah sepanjang dia IPO itu signifikan, kita pakai Q-square method, itu terlihat pada saat dia masuk di Capricorn sampai ke Taurus harusnya bull. Tahun lalu bear kan, jatuh. Nah, 5%. berarti ini kan ada divergence nih antara Bradley meters terus kemudian sama forecast dari neural network dibandingkan dengan sun in zodiac ini. Oke. Divergence karena harusnya ini terus rally sampai April. Oke. Jadi ini ada big problems. Kalaupun nanti misalnya yang posisi sun in Capricorn-nya gagal, masih masuk dalam hitungan karena 80%. 2017 oke, ya 18 oke, 19 2020 lah. Dia kemarin jatuh kan. Berarti kalau ini mau jatuh lagi dan 2022-nya running. Ini model kedua sehingga saya butuh konfirmasi. Yang ketiga, secara gedenya kita melihat pakai Elliott Wave Analysis. Itu kelihatan sebenarnya kita dari tahun 91 kita nariknya sampai sekarang, itu kita di dalam tahun 91 cycle-nya. Kita tuh masuk di dalam big consolidation, big sideways cycle yang gede banget. Jadi katakan indeks turun sampai 4.800 itu masih consider as a bull. Kalau kita tariknya dari 91. Tarik dari 91 turun sampai 4.800 masih bull. Masih bull. Masih bull. Oke. Ya kan? Nah, ini kan makanya tergantung Anda melihat scope-nya mana. Kalau pemain intraday melihat berapa? 4.800 ya muntah darah. Tapi kalau long term investor dari tahun 90-an kan masih ada yang pegang saham, ya masih oke, tahan aja gitu. Yeah. Karena kita juga mengamati angka 7.100 itu angka yang harus dicapai. 7.100. Nah, itu ada angka 7.100 ya kan. Berarti kalau misalnya sekarang kita dikasih diskon, either way yang Januari down sampai Mei itu hajar. Hajar ya, Pak? Hantam. Nggak ada urusan. Saya sering-sering telepon nih, Pak, masuk nggak? Cari saham-saham yang value investingnya, you confirm juga ini udah diskon gede. Tinggal saya cari kan tanggalnya berapa, ya kita masuk. Makanya nih antara dua model ini saya mesti confirm dulu nih. Oke. Saya takutkan Januari beneran peak. Habis itu nyemplungnya sampai Mei. Nah, sampai berapa jauh? Indeks kan ada banyak gap di bawah. Waktu dia naik kemarin 5.800 ini belum ditutup. Kayaknya di 5.400-an atau berapa ya? Mungkin kalian bisa kasih komen. Nah, itu juga harus ditutup. Berarti kan kita tahu indeks targetnya di situ. Saham-saham gedenya di berapa? Harus ada. Bank Mandiri masih ada utang di 7.500-an. Berarti harusnya masih ada satu shoot up dulu sebelum dia naik. Oke. Nah, ini kita correlate. Jadi model 2021 adalah kita big sideways movement. Kalau swingnya besar, beta volatility-nya gede, duit. Gitu. Nah, COVID berakhir kapan? Kita predik Q3 2022. Karena dari sana 2022 Q3. Ya, kurang lebih lah ya. Saya nggak tahu bisa molor atau tidak karena kalau saya masukin ke chart dari ESG-nya harusnya untuk on the way dia ke level 7.500-8.000 itu gerbangnya nanti di 2022. Nah, regardless ceritanya apa, kondisinya seperti apa, who knows, right? Walau alam. Tapi at least kita sebagai investor, saya selalu harus punya time frame 1 tahun, 3 tahun, 5 years. Itu market mau kemana? Sehingga saya bisa cari duit dari sektor real. Begitu market jatuh, ya kita kan harus aiming nih satu saham. Karena saya maunya kalau market udah jatuh, saya nggak mau trading. Saya maunya beli, sistem kayak Bapak, beli bank, simpen, udah lupain. Iya. Dan memang in fact hasilnya lebih gede daripada lu tektok keluar hari, tiap hari keluar tuh nggak ada duitnya. Iya. Itu Pak view-nya. Wow. Sama satu hal Pak. Ya. Kalau misalnya kita hanya main di ESG gitu ya, dan ternyata ada crash dan lain-lain, ya udah basically kalau kita hanya nyentuh di saham,
Ya, sudah gitu ya. Ya. Tapi yang saya tahu Astronaci ini kan kita bisa apply di gold, di forex, mungkin komoditi lainnya. Jadi basically kita selalu ada permainan gitu Pak ya? Selalu ada bull market somewhere gitu ya? Iya, kalau di forex gold kan kita nggak peduli bull sama nggak bull. Naik turun bisa short selling. Yes. Cuma yang kita butuhkan adalah konsisten daripada trennya. Jangan sampai acak-acakan. Nah, kalau dia long aja, short. Iya, kita maunya market yang smooth kan, geraknya kan, mengurangi resiko. Dan biasanya setiap tahun kayak Sun in Capricorn, gold bullish. Mercury retrograde 3 kali, Venus retrograde, gold bullish. Jadi secara statistik memang bisa dipakai. Berarti kan ada period tertentu setiap 3 minggu lu bisa cari duit gede nih. Dari gold market. Jadi ada cycle yang sering terjadi gitu ya? Yes. Nah ini yang saya bawakan ke internasional kan itu. MFTA saya dapat di Mercury retrograde itu. Jadi dari gold aja kita udah tahu ada opportunity. Ya. Sisanya adalah ya pada saat saham, kita tahu bahwa market itu ada 4 lah paling nggak. Ada commodity, ya, ada equity, ada bond, ada currency kan. Ini 4 pilar. Duit ini pindah masalahnya. Ingat nggak 2011 yang Italy bond yield-nya sampai naik banget? Orang-orang yang pada jual saham-saham dia pindahin ke bond kan? Apa yang terjadi? Market crash sahamnya, bondnya naik. Nah kita tahu bahwa ada rotation daripada portofolio nih, kayak begini. Jadi ketika kita sudah pegang yang namanya stok, dan stok itu kayak 2018, 2019 diam kan, flat. Ini ngapain kita fight di sini? Nggak dapat duit. Harus fight di market yang lain. Apakah cari bond kayak kita placing aja duit. Sekarang saya pegang bond Sri Lanka, saya pegang. Jadi itu berapa Pak? Total saya dapat hoki kemarin itu kuponnya 5% lebih. Tapi dari harga par saya dapat diskon lumayan. Jadi total itu bisa sekitar 21%. Pas Covid dapat. Tapi itu pun harus buka di bank OCBC Singapura saya buka. Ya kan? Jadi dari sini kita juga hunting. Kalau saya pegang 13 bulan dapat 20%, why not? Kenapa gue mesti trading saham? Saya taruh 200.000 sing di situ. Ya biarin aja ada tahan setahun 13 bulan. Nggak ngapa-ngapain dapat segitu kan? Dapat 40 ribuan setahun. Betul. Nah, konsepnya adalah equity itu mesti growing. Mau pakai cara apapun, kalau trading tidak menguntungkan ya udah placing aja investment. Kita harus fleksibel lah. Jadi prinsip saya begitu. Setuju. Satu hal yang saya suka dari Pak Kema adalah di pertemuan ini adalah sangat open minded. Ngambil semua dari angle, ujungnya adalah cuan. Dan kita invest ya memang tujuannya untuk cuan. Why not untuk belajar hal lain gitu Pak ya? Betul. Dan saya mau belajar tentang kayak misalnya Anda sekarang bikin equity crowdfunding. Ya saya mungkin ingin berpartisipasi juga kan. Buat titip duit ya kan. Duitnya nanti dibuat equity yang lain. Nah itu kita bisa bicara. Artinya apa? Yang penting duitnya jangan diem. Growing dengan cara apapun. Kalau saya pas tahun 2020, saya justru aktif di venture capital Pak. Kita invest ke startup company yang lumayan drop, tapi foundernya masih bagus kualitinya. Jadi secara valuasi lebih murah Pak. Jadi kita invest ke mereka dan support mereka. Ya, jadi setuju sih bahwa selalu ada bull market gitu ya. Kalau saham memang lagi enggak, kita bisa ke bond dulu, parkir bentar, naik saham bagus lagi, terus parkir lagi. Ya, gold atau currency apa gitu ya. Dan saya juga ada invest ke logam mulia. Karena pas harga lagi turun, kita tahu siklus mau naik, ya udah saham nggak bagus ya kita hedge aja di situ dulu, parkir. Ya kita pinter-pinter lah muterin duit kan, diversifikasi lah namanya. Iya, setuju. Langsung kita lihat di contoh-contoh guys. 2020 ya? 2020. Oke, rich people, kita langsung studi kasus dari contoh market di tahun 2020 dan sahamnya adalah BBRI. Pada bulan Maret. Pada bulan Maret. Ruth bisa bantu kita kasih lihat dulu yang kapan IHSG rebound. Jadi di YouTube waktu itu ini kita tunjukin ya, kalian bisa lihat kapan IHSG dan saham Indonesia rebound. Ini yang tadi saya cerita, saya bagiin. Marketnya drop gila banget dan pada saat itu Venus Neptune itu terbentuk, ada aspeknya. Terus kemudian harga itu menyentuh area support itu 3828, downside target dari tahun 2012 kita ambil. Terus kemudian di level ini merupakan 20 Maret bottom ini as support dasarnya adalah dari gabungan Fibonacci. Jadi kita udah ngeplot waktu dia jatuh ini sedalam apa sih jatuhnya kurang lebih. Udah di set sedalam ini gitu ya? Ya, sedalam ini. Jadi waktu dia jatuh kita nggak ngeset seberapa, tapi udah dekat-dekat sini kurang lebih beberapa candle saya udah mulai ngerjain. Jadi kurang lebih seberapa, makin dekat dengan 3828. Pada saat itu kita expect mungkin gap-nya akan ditutup karena di sini ada gap nih. Artinya tidak menutup kemungkinan crash yang mungkin dikatakan mega crash ini akan bersihin gap yang di sini. Maybe ya, karena ini masih open. Nah pada saat itu juga kita kasih lihat
ini ada target 5850. Nah, ini dasarnya pada saat itu saya bilang this is the buying time. Selain dari geometric cycle di sini, saya pakai dari siklus tahun 2018 kita masukin ke model matematika, itu ketemu tanggal-tanggalnya, ada confluence dengan geometric time berserta planetary cycle-nya itu tanggal ini 20 atau 24. Jadi kita ngelihatnya di tanggal 24-nya dan harusnya ini akan up. Nah, based on ini kalau induknya aja bisa bull, berarti harusnya saham-saham lainnya market mover-nya pasti akan naik. Waktu itu saya putuskan untuk BBRI. Nah, sekarang kita lihat terus fundamentalnya bagaimana. BRI ya. Ya, yang menariknya dari UOB Kay Hian ini tanggal 24 Maret ya. Ini pas dia, lucunya dia ngikut di 24 Maret. Pas gitu. 24 Maret. Pas. Ya? Dia ngeluarin sektor update bahwa di sini ada overweight ya. Overweight untuk banking Indonesia. Valuation close to bottom since 2008. Nah, ini gue pakai nih. Berarti dari valuasinya dia harus bottom juga dong. Secara valuasi yang 2020 pas turun, di compare dengan yang pas 2008. Ini turun, angle analisnya nih. Angle-nya itu sama. Sama. Dia bilang valuation-nya sudah mendekati kan, close to bottom. Oke, kita naikin dulu bagian bawahnya. Yap, terus. Dia bahas masalah NPL dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini tickernya ya. Jadi ini BRI buy waktu itu 2.600, target price dia cuma 3.700-an. Tapi target price-nya astronaci 4,5. Wow, which is sudah hit sebenarnya. Karena ada gap. Itu yang gua pakai. Targetnya beda aja, Ceng. Beda. Nah, dia kan pakai valuasi. Berarti di sini kan ada target valuasi yang berbeda. Target atas saya. Bisa jadi kan analisnya kurang pede. Ya. Jadi main dia aman di situ ya. Main aman, konservatif valuation modelingnya. Tapi saya targetnya di atas. Nah, berarti ini akan saya jadikan sebagai TP1 karena yang namanya target kan nggak mungkin terus naik. Sehingga pada saat itu ya kita harus lihat dengan menggunakan Fibonacci atau apapun, apa nih target yang bisa mendekati ini. Kan kita nggak bisa fix tahu di mana, kita bikin TP-nya beberapa ya. Konservatif mungkin keluar berapa puluh persen gitu Pak. Betul, cuma kalau 4.500 itu udah fix pasti kena. Kita baru buang barang semua? Buang barang semua. Nah, saya biasanya kalau misalnya perjalanannya kayak begitu, itu kan panjang. Ada dua pilihan, buy and hold sampai ke sana, atau selama ada gelombang-gelombang di tengah, kita ambil. Ambil. Jadi bisa mix. Walaupun satu saham bisa dua gaya yang berbeda. Betul. Ada yang kita biarkan long term, ada yang kita keluar, tidak saham lain gitu. Jadi konsep beli bank tadi bisa Anda mix. Jadi bukan berarti harus lompat kutu lompat begitu, enggak satu saham. Tapi konsepnya yang ngajarin saya ini bandar-bandar di Indonesia. Satu saham dengan uang yang sama lu kumpulin banyak lotnya. Jadi beranak lot. Profitnya digulungin lagi, turun dibeliin lagi dan itu ternyata hasilnya lebih besar. Daripada lebih besar. Kita buy and hold kan, karena pakai konsepnya compounding tadi. Nah, sekarang boleh Ruth kita lihat dari sisi chartnya. Chart BRI ya? Chart BRI, cuma uniknya BRI ini kan kita bikin ya, ini BRI ini bulan Maret, ini pas tanggal 24 nih lihat. 24, boom naik. Ini harga berapa Ruth? Naik ke berapa? Itu naik ke 3690, target bawahnya lowestnya berapa? No. Yang Maret lowestnya 2.400. 2.400. Itu aja udah berapa persen nih? Itu udah 30%. 2 hari, ya kan? Tapi jeleknya dia bikin new low di Mei. Berarti ini basically udah kena ya Pak ya? Mungkin TP1 udah kena gitu ya? TP1 kena. Udah kena, turun bisa beli lagi bawah. Jual, nah cuma ini tidak ekspektasi kita. Artinya apa? IHSG nggak begini loh. Yang kayak begini, yang bikin new low setelah Maret BRI nih. Akhirnya saya masukin price to book value ratio di sini. Nah, ini yang menunjukkan pada saat harganya di Maret itu PBV-nya kurang lebih di berapa itu, Ruth? 1, ya. Ya, 1 koma lah ya. Tutup. Boleh di close ya. Kita lihat PBV-nya 1,4. Terus kemudian ketika dia membuat new low, balik ya. PBV-nya tidak nyampe di bawah 1,4. Ini yang kita sebut divergence. Berarti kan PBV-nya tidak mau turun. Ada kenaikan dari performance. Tapi harganya kenapa turun? Sikat buy. Sikat buy, mantul ini ya? Mantul. Nah ini pakai konsep, ini ada namanya pola yang kita sebut falling wedge. Coba kita gambarkan falling wedge-nya. Nah kita hubungkan atas ke bawah, nah ini falling wedge. Dan ini adalah salah satu strongest bullish pattern yang ada di saham-saham Indonesia. Salah satu the strongest bullish pattern. Double bottom, inverted head and shoulder, falling wedge. Ini kalau terjadi ketika crash, PBV-nya divergence, PBV-nya murah. Analis fundamental konsensus juga melihat itu ini bagus gitu ya? Hajar Pak. Begitu break ini sikat dan ini Anda lihat nggak akan turun lagi. Ini the rest is history nih. Ini historinya udah bull. History, benar. Wow.
Mantap. Ini konsepnya. Wow. Jadi bagaimana kita mengcombine time, fundamentalnya bahkan saya jadikan untuk divergence indicator. Berarti Pak Gema ini ada yang masih di hold sampai sekarang udah Ada. profit 100%? Ya. Wow. Kapan lagi? Kapan lagi? Jadi Nggak kalau gampang dikatakan, loh, prinsip. iya, gampang. Kalau dikatakan Gema itu adalah trader dan nggak mengerti value investing, dude, I combine and I Yes. buy and hold, Yes. ya kan? Yes. Tapi seperti yang Anda tadi bilang, saya setuju. Ada portofolio saya yang buat hit and run, sebenarnya. Ya, ada hit and run, ada yang memang buat hold. Buat hold. Yang panjang. Sehingga kalau hit and run-nya kejedot, kalah, ini bisa ngebiayai Iya. cross portofolio. Makanya portofolio model itu kan macam-macam, Iya. tergantung sekarang jenisnya. Ya. Nah ini mungkin nanti bisa belajar sama Pak Andika untuk bagaimana mengkonsep portofolio ini. Iya. Gitu. Wow. Saya hari ini belajar banyak sekali sama Pak Gema. Dan seperti ini jangan sampai kolaborasi berhenti di sini, Pak. Betul. Why not nanti next kita Kita lanjut bikin lagi, Pak. webinar, ya tentunya bikin kelas. Mau gratis, mau berbayar, yang penting lo mesti datang guys. Betul, Karena betul. pastinya isinya luar biasa. Iya. Sekarang clear Pak ya? Clear. Bahwa ini Bagaimana? bukan ilmu klinik ya? Enggak, ini keren. Oke, so Yeah. thank you very much for coming. Thank you. Andika Bagaimana, thank you. Sutra Putra, semoga Yes. Yeah. Anda semua bisa mendapatkan faedah daripada acara Thank hari you. ini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.